Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan kalau teman-teman belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah ada nikmat di setiap sholawat. Dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia. Atau teman-teman bisa beli ke admin, ini nomor adminnya. Atau kalian bisa klik linknya di deskripsi box di bawah ya. Dan kalau kalian mau punya tasbih samaan kayak aku, ini tasbih Iqibla. Ini pakainya dicas gitu ya, nanti baterainya dicas. Masya Allah, insya Allah nih. Tasbih sebagus ini bisa bikin kalian semangat sholawatan. Belinya di sini nih, di mm.official1. Pokoknya rekomendasi banget dari aku, belinya di mm.official1. Oke, langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini ada beberapa testimoni yang datangnya di kolom komentar aku, baik di TikTok maupun di Instagram ya teman-teman. Jadi aku mau baca ini, ada beberapa nih. Ini dari Instagramnya Mama Hakai 2019. Alhamdulillah semenjak kenal Vitinya Mbak Mel dari tahun 2022, alhamdulillah sedikit ada perubahan meskipun semuanya belum terwujud. Bahkan sehari nggak sholawat rasanya ada yang kurang. Meski semua belum terwujud, setidaknya hati terasa tenang dan perlahan ada perubahan. Bahkan anakku pun aku ingatkan untuk selalu sholawat meskipun 7 kali setiap sholat. Makasih Mbak Mel, Masya Allah. Makasih ya Mama Hakai, Masya Allah banget ya teman-teman. Istiqomahin deh sholawat. Berubah kan nih, mbaknya bilang berubah, meskipun gak langsung berubah banyak gitu loh. Meskipun masih banyak masalah ya, masih pasti aja masih ada masalah. Namanya juga hidup itu perpindahan dari satu masalah ke masalah berikutnya. Lanjut ya, ini yang kedua dari akun Instagram Mbak Maharani.mr783. Halo Mbak Maharani, bener banget Kamel yang aku alami sekarang, tapi alhamdulillah sedikit-sedikit teratasi Kamel. Kemarin bingung gak bisa bayar, aku sholawatin dari sholawat yang ringan, sholawat Jibril terus. Dan istiqomah, alhamdulillah Kamel rezeki ada aja, bisa bayar dan dibantu saudara. Jadi sekarang tinggal sisanya ringan. Masya Allah banget berkat Kamel, Masya Allah. Selamat ya Mbak Maharani, semoga segera lunas hutang-hutangnya, amin. Teman-teman yang pada punya utang sholawatan, udah lanjut baca lagi ya. Ini dari akun Mbak Kiyuzah. Mbak Mel, Masya Allah, semenjak aku sholawat Jibril, sehari pernah 5.000 kali dan baca Al-Waqiah. Tiba-tiba utang aku yang puluhan juta mau dibantuin sama orang tua. Padahal sebelumnya nggak mau banget mereka bantuin. Tapi setelah aku konsisten sholawat Jibril dan baca Waqiah, itu utang yang puluhan juta dibayar lunas sampai aku merinding banget, Masya Allah. Dan gak cuman itu, dalam seminggu 6 perusahaan hubungin aku untuk join bekerja yang tadinya aku nggak direspon sama sekali. Dan finally akhirnya aku tinggal pilih perusahaan yang mana yang aku ambil. Masya Allah baik banget, dalam hitungan hari doa aku diijabah. Oh iya, aku juga pakai metode scripting Mbak Mel. Masya Allah teman-teman, ayo baca sholawat pakai metode scripting. Ini mbaknya nggak baca munjiat, bacanya sholawat Jibril. Kalau teman-teman nggak hafal munjiat, baca munjiat kok rasanya sulit ya, udah baca yang ringan. Kalau kalian senengnya sholawat Jibril. Nah sebenarnya semua itu jumlahnya bebas ya, tidak ada patokan. Tapi berdasarkan pengalaman aku sendiri dan pengalaman dari banyak orang, kalau mau baca sholawat Jibril, kalian mau istiqomah sholawat Jibril, minimal sehari itu 5.000.
Kalau munciat minimal 500. Itu bukan ketentuan yang dipatok ya, harus sekian-sekian, enggak ya teman-teman. Itu berdasarkan pengalaman aku dan teman-teman. Jadi kalau kalian mau punya hajat tertentu, mau cepat selesai masalah utangnya dan lain-lain, kalau mau ngamalin Jibril 5.000, kalau mau ngamalin munjiat 500. Boleh nggak keduanya? Wah boleh banget, bagus banget. Cuman memang itu nggak mudah teman-teman. Jadi daripada kalian nanti nggak mudah ngejalanin keduanya, pengen keduanya akhirnya nggak terwujud dua-duanya, akhirnya bingung sendiri, pusing sendiri, kepikiran sendiri, jadi ya salah satunya aja dulu ya. Kemudian metode scripting, kalian pasti sudah sering dengar lah metode scripting ya teman-teman. Kalian tulis apa yang menjadi hajat kalian, tapi seolah-olah itu udah terjadi. Misalnya, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, akhirnya hamba dapat pekerjaan di perusahaan A ya Allah, terima kasih ya Allah, posisinya enak banget, teman-temannya baik, gajinya 10 juta per bulan, makasih ya Allah. Padahal kan belum terjadi. Nah gitu, itu ditulis sesuatu yang kalian inginkan, tapi kalian tulis seolah-olah sudah terjadi. Jangan pakai kata semoga, jangan pakai, jadi bukan kalimat permohonan doa. Ini kalimat yang seolah-olah sudah terjadi. Begitu metode scripting ya. Lanjut teman-teman, aku bacain lagi ini dari, ini membalas cerita. Ini yang membalas cerita. Aku lupa ya namanya siapa. Beliau ini yang membalas story aku di Instagram. Alhamdulillah Mbak Mel, dengan sholawat Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqiah, dan Al-Mulk, saya lulus PPG setelah pengabdian jadi guru selama 14 tahun. Alhamdulillah Mbak Mel, Masya Allah, selamat ya Mbak. Mohon maaf ya, aku lupa nih, karena kan kalau di DM itu kan cuma nongol fotonya doang, namanya. Jadi aku screen, jadi namanya hilang ya. Lanjut, Masya Allah ya, ini dari Mbak Yosi Cie 87 akun Instagramnya. Assalamualaikum Mbak Meliza Anelia. Waalaikumsalam. Teman-teman usahakan kalau mengetik ya Mbok ya jangan males, jangan ASS, tulislah yang lengkap. Assalamualaikum ya. Ya Allah Mbak, aku merinding banget ini. Alhamdulillah, the power of sholawat. Pagi tadi sebelum anakku sekolah, aku bilang ke mereka, itu lauk telur terakhir yang kita punya. Kita udah nggak ada lauk apa-apa lagi. Ada kerupuk mentah, nanti kita goreng aja pulang sekolah. Kita makan pakai kerupuk ya. Dalam hati aku nggak berhenti istighfar, aku nggak berhenti sholawat. Sejam kemudian teman kelas anakku WA minta alamat, bilang mau kirim oleh-oleh. Masya Allah, ternyata yang dia kirim bahan pangan. Ada beras, susu, telur, nugget, minyak, dan lain-lain. Tanganku sampai gemeter dan merinding Mbak Mel. Syukur alhamdulillah ketika kita pasrah ada aja jalannya. Walaupun banyak orang yang salah mengartikan kata pasrah. Dibilangnya kalau pasrah itu ngentengin dan gak mau usaha. Masya Allah ya teman-teman ya, Mbak Yosi, keren banget kamu Mbak, ya Allah. Teman-teman, pasti banyak sih yang mengalami hal-hal seperti ini. Kalau kalian udah nggak ada makanan, udah nggak ada beras, nggak ada minyak, jangan kalian berharap pertolongan kepada manusia. Karena kalau kita berharap pertolongan kepada manusia, kecewa. Kalau ditolongin, kalau diomongin, ya nggak. Jadi teman-teman, udah nih kayak Mbak Yosi, terus beristighfar, terus bersolawat, datang pertolongan Allah tanpa diduga. Nggak dikasih duit sama Allah, tapi dikasihnya bahan pangan yang memang dibutuhkan. Masya Allah kan, the power of salawat, dahsyat banget deh kalau kita udah apa-apa solawat. Nih teman-teman yang nggak sepaham, yakin nih masih melarang teman-teman untuk bersolawat, masih melarang teman-teman yang tidak sepaham untuk bersolawat. Ya kasihan, emang kalian yang tidak sepaham bisa ya, ketika temennya lagi butuh uang, lagi butuh makan, emang kalian bisa bantu. Lagi butuh, udah diteror sama pinjol, emang kalian bisa bantu. Kalian melarang dia berusaha untuk berikhtiar langit, minta tolong sama Allah. Terus gimana dia bisa menyelesaikan masalahnya? Kita kalau punya masalah ya larinya ke Allah. Itu cara yang paling benar teman-teman. Aku jadi ingat kemarin aku dengerin ceramah Kiai siapa ya, nanti aku tulis di sini, aku lupa nama kiainya. Tapi kalian pasti sering nonton deh ya. Nah beliau ini cerita tentang kisah pada zaman Rasulullah gitu kan. Ada seorang yang datang kepada Rasulullah, itu nggak punya duit, lagi susah, dan beliau ini yang datang ke Rasulullah ini bilang, ya Rasulullah aku belum makan. Dan pada saat itu Rasulullah juga nggak ada makanan di rumahnya gitu loh, dan nggak ada uang juga untuk membantu si orang ini yang datang ini. Kemudian Rasulullah ngambil jubahnya, dikasih ke orang yang datang tadi, orang yang susah ini, kita sebut aja orang susah ya, si fulan sih yang lagi susah.
Kata Rasulullah, ini jubah aku, silahkan kamu jual aja ke pasar. Kemudian dibawa tuh ke pasar. Si fulan ini bilang, ini jubahnya Rasulullah, ada yang mau beli nggak? Wah, di situ langsung rame tuh. Ada yang nawar, misalnya di sana kan pakai dinar ya, tapi kita biar gampang mencernanya pakai hitungannya rupiah aja. Ada yang nawar 100.000, 200.000, 300.000, jadilah pelelangan tuh. Ada yang nawar 1 juta, sampai ada yang nawar 100 juta. Tiba-tiba di situ ada seorang suruhan, bukan suruhan, ada anak buah dari seorang yang kaya. Bilanglah ke orang kayanya di rumah, karena si orang kaya ini lagi sakit teman-teman, nggak bisa bangun, nggak bisa jalan. Tuan, di pasar ada si fulan yang jual jubahnya Rasulullah, lagi dilelang tuh, mau beli nggak? Kata si orang kaya, ya udah kamu beli di sana, tanya dia maunya dijual berapa, nanti kita yang beli. Kemudian datang deh si suruhan dari orang kaya ini, Pak, Fulan gitu ya, Fulan jubahnya mau dijual berapa? Ini bos saya mau beli 300 juta katanya gitu. Langsung diokehin, dibayar 300 juta. Dibawa pulanglah itu jubah, dikasihlah ke bosnya, ketuannya gitu ya, si orang kaya ini. Kemudian sama si orang kaya ini yang lagi sakit, jubahnya Rasulullah tuh diusap ke badannya yang lagi sakit, dan Masya Allah seketika sembuh, bisa jalan, langsung bisa jalan. Dan si orang kaya ini datang lagi ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini jubah kamu, aku kembalikan. Aduh, sedih ya. Berkat Rasulullah ya teman-teman ya, orang yang susah jadi punya uang, ya enggak? Orang yang sakit jadi sembuh. Masya Allah. Itu jubah kembali lagi kepada Rasulullah. Kita hidup di zaman udah gak ada Rasulullah. Rasulullahnya udah meninggal dunia. Kita punya sholawat teman-teman. Jadi kalau punya masalah apa-apa, datang aja ke Rasulullah, minta tolong. Caranya baca sholawat. Kalian terus baca. Kalian susah nih, gak punya makanan, gak punya uang, ya udah minta tolong dibantuin sama Rasulullah. Kalian baca munjiat kalau memang kalian hafal munjiat, atau kalian baca sholawat Jibril juga nggak apa-apa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Terus sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Baca sholawat meskipun kita tidak fokus, bacanya sambil mikirin utang, sambil mikirin masalah, sambil mikirin banyaknya masalah dalam hidup, sambil mikirin pekerjaan gitu ya, tetap teman-teman Allah balas dengan satu sholawat yang kita baca, Allah kasih 10 rahmat buat kita, dan Allah ampuni 10 dosa kita. Itu satu. Apalagi kalau kalian lagi bener-bener genting minta tolong sama Allah, butuh pertolongan Allah, kalian hadirkan baca sholawat itu bener-bener hatinya hadir, nggak cuma sekedar ngucap Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad gitu loh. Ya Allah, nggak diucapin nggak apa-apa, di hati juga boleh ya teman-teman. Dan Masya Allah, datang pertolongan Allah, nggak ada ruginya baca sholawat. Kalau ada orang-orang yang udah baca sholawat belum ada pertolongan, sabar. Kita baru datang, mohon maaf, tahu-tahu diri gitu loh. Mohon maaf kasar ya kalimatnya ya. Sadar diri baru datang, sadar diri, ayo baca terus sholawatnya. Dosa kita banyak, sadar diri, terus baca sholawat. Allah, nggak ada ruginya deketin Allah, nggak ada ruginya bersolawat. Ya teman-teman ya, kalau kita butuh dunia, dunia itu misalnya ya hutang lunas, ya nggak, pekerjaan, uang yang berbau dunia, rumah, kendaraan gitu loh. Butuh apapun, anak keturunan. Kalau kita butuh dunia, maka deketin yang dunia diciptakan karena dia, yaitu siapa? Rasulullah. Tuh, itu kalimat yang diucapkan sama Kiai tadi itu yang aku bilang, yang aku kisahkan tadi, kisah zaman Rasulullah itu. Masya Allah kan teman-teman. Kita aja nih ya teman-teman ya, kalau kita deket nih sama pejabat, misalnya gini ya, di satu tempat di situ kita di perusahaan itu deh, kita kenal dengan di perusahaan itu orangnya baik gitu ya. Kenal baik maksudnya ya, tetangga kita kah, sahabat kita kah, pokoknya kita kenal baik sama dia. Kita kenal orang dalam.
Akhirnya ketika kita butuh pekerjaan atau apa gitu ya, kita bisa dimudahin gitu loh. Kita bisa dibantu untuk bisa bekerja di situ. Ya nggak? Bener nggak? The power of orang dalam, ya nggak? Nah, apalagi ini teman-teman, kita butuh apapun, udah deketin Rasulullah, karena Rasulullah adalah makhluk yang paling dicintain sama Allah. Rasulullah ini kekasihnya Allah, teman-teman. Kita deketin nih Rasulullah. Tuh, Masya Allah. Jadi kalau kita udah deket sama Rasulullah, disenengin sama Rasulullah, akhirnya apa? Kita pengen apa juga qabul, dimudahin semuanya. Ya, Bismillah teman-teman, kencengin sholawatnya. Bismillah, insya Allah apa yang menjadi hajat, apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi masalah diberesin sama Allah. Satu lagi ya, aku baca kisahnya ya. Ini udah aku siapin soalnya dari Mbak, ini komentar di TikTok ya teman-teman, dari Mbak Dina Natalia. Alhamdulillah aku awalnya tahu sholawat munjiat dari Kak Mel. Aku selalu dengar Viti Kak Mel lagi sholawat munjiat, nggak tahu kenapa adem banget dengernya. Aku selalu sholawat munjiat sampai-sampai dalam 2 hari aku sudah hafal. Pertama berat banget sholawat sampai 50, tapi sekarang alhamdulillah 200 munjiat sholawat aja terasa ringan. Alhamdulillah hati selalu tenang dan hutang leasing saya dapat pemutihan. Masya Allah, terima kasih Kak Mel ilmunya, semoga sehat dan sehat selalu dan panjang umur. Masya Allah, makasih doanya ya Mbak Dina. Tuh teman-teman, dapat pemutihan, dahsyat banget ya. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Gimana caranya utangku bisa lunas? Ya udah, tugas kita bukan mikirin gimana caranya. Tugas kita gimana caranya Allah mau menolong kita. Maka pantaskan diri, benerin sholat, perbanyak baca sholawat. Nanti pertolongan itu datang dari arah yang tidak terduga, tidak pernah kita sangka-sangka. Janji teman-teman mau baca salawat? Yuk sama-sama kita baca salawat munjiat yuk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka a'lat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Masya Allah, the power of salawat. Terima kasih teman-teman udah nonton. Semoga teman-teman yang nonton rezekinya barokah, doa-doanya segera diijabah sama Allah, utang-utangnya lunas, amin. Dan semoga teman-teman yang tadi aku bacain kisahnya, semoga lancar terus rezekinya. Semoga setiap ada masalah selalu ada jalan keluar dari Allah. Memang janjinya Allah, setiap kesulitan itu selalu bersama dengan kemudahan. Masya Allah. Semoga teman-teman yang tadi aku bacain testimoninya, kisahnya, semoga lancar terus rezekinya ya, amin. Yang pada punya utang-utangnya lunas, amin. Semoga kita semua selalu istiqomah bersolawat sampai akhir hayat, amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.